Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Septilia, NPM 19113411019. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta. Nah, dalam video kali ini saya buat bertujuan untuk nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dengan dosen pengajar Ibu Mediani Armen, SPDM. Soal yang pertama, menjelaskan sikap dan posisi tubuh yang benar. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sikap tubuh dalam posisi berdiri. Yang pertama, berdiri tegak, kaki lurus dan rapat, lengan lurus di samping badan, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, berdiri sikap istirahat. Kaki dibuka selebar bahu, tangan kiri diletakkan di atas pantat, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, berdiri sambil mengangkat kaki. Berdiri tegak, angkat kaki kanan, rentangkan tangan ke samping, tahan selama 30 detik. Lakukan pergantian kaki. Lakukan 4 kali pergantian kaki. Selanjutnya, sikap tubuh dalam posisi berjalan. Berjalan harus benar. Banyak macam sikap jalan, ada berjalan di tempat, ada berjalan di depan. Yang pertama, berjalan di tempat. Sikap awal berdiri tegak, angkat kaki kiri setinggi paha, kemudian kaki kanan. Lakukan secara bergantian. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, berjalan santai. Berjalan santai ini seperti biasa kita lakukan, yaitu badan berdiri tegak, langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan tangan kanan ke depan. Yang ketiga, berjalan dengan mengangkat paha. Berjalan dengan mengangkat paha ini juga ada, yaitu berjalanlah ke depan, berjalanlah dengan paha terangkat ke atas, pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, sikap tubuh dalam posisi duduk. Yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Yang kedua, posisi lutut sejajar pinggul. Yang ketiga, jangan menyilangkan kaki, seperti gambar berikut, karena beban panggul menjadi tidak seimbang dan bisa menyebabkan tulang panggung bengkok. Yang keempat, jangan memelintir punggung, yaitu memelintir punggung ke kanan ataupun ke kiri, karena bisa menyebabkan kelainan tulang punggung. Yang kelima, letakkan meja dekat dengan kursi, supaya jarak jangkaunya ideal dan mudah dalam menulis. Soal yang kedua, menjelaskan gerak dasar lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, lari, lompat, dan berjalan. Gerak non-lokomotor adalah aktivitas menggerakkan tubuh pada porosnya, tapi tidak terjadi perpindahan tempat. Contohnya adalah mengayunkan lengan, membungkuk, dan mengayunkan kaki. Gerak manipulatif adalah keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Contohnya adalah menendang bola, melempar, memukul bola. Soal yang ketiga yaitu gerakan untuk melatih togo, membungkuk dan melentikan badan, meliuk-liukkan badan, dan memutar badan. Yang pertama, membungkuk. Kaki dibuka selangkah, lutut lurus, tangan lurus ke atas. Badan dibungkukkan, punggung rata dengan kepala. Kedua tangan diayunkan ke bawah, ujung jari dan telapak tangan hampir menyentuh tanah. Kedua kaki tetap lurus dan terbuka, pandangan ditunjukkan kedua tangan. Inilah contoh video membungkuk.
kedua, melentingkan badan, seperti pada video berikut ini. Melentingkan badan dilakukan dengan mencondongkan sedikit badan ke belakang. Selanjutnya, meliuk-liukkan badan, seperti contoh berikut. Selanjutnya, memutar badan, seperti contoh video berikut. Soal yang keempat adalah gerakan latihan pembentukan lengan bahu dan kaki. Berikut adalah contoh video mengayun lengan. Selanjutnya, mendorong benda yang tidak bergerak dan dorong-mendorong dengan teman, seperti video berikut. Selanjutnya, loncat-loncat di tempat, seperti video berikut. Selanjutnya, soal yang kelima adalah gerakan pembentukan unsur kesegaran jasmani, kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, ketepatan, dan keseimbangan. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan berarti suatu kondisi di mana penggunaan otot,
untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Berikut adalah contoh gerakan kekuatan otot. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Berikut contoh gerakan kecepatan. Ketiga adalah kelincahan. Kelincahan berarti kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Berikut adalah contoh video gerakan kelincahan. Keempat adalah kelentukan. Kelentukan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian seperti kaitan di antara bentuk sendi, otot, tendon, dan ligamen di sekitar persendian. Berikut adalah contoh video gerakan kelentukan. Kelima adalah koordinasi. Koordinasi berarti kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Untuk melatih koordinasi tubuh dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode, misalnya seperti latihan mengoper bola ke teman dan lalu ditangkap kembali. Berikut adalah contoh video gerakan koordinasi.
keenam adalah ketepatan. Ketepatan berarti suatu kemampuan tubuh untuk menentukan gerakan agar dapat mencapai pada sasaran yang dituju. Ketujuh adalah keseimbangan. Keseimbangan berarti kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Berikut adalah contoh video gerakan ketepatan dan keseimbangan. Selanjutnya, soal yang keenam adalah menjelaskan apa itu TKJI dan contoh gerakan TKJI, baring, duduk, loncat, tegak. Tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI adalah suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani yang berbentuk rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesegaran jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Berikut adalah contoh gerakan baring, duduk, loncat, tegak. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Bye-bye.